Oke, untuk pemateri selanjutnya yaitu Mas Kukuh Syafaat dengan materi ini Mas Kukuh ini rekan kerja saya dulu. Sekarang kita udah berpisah. Materinya yaitu di balik layar pengembangan genom 3.26. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan Pak Kukuh. Iya, terima kasih. Suara saya cukup jelas ya? Jelas sekali Pak. Iya, sebentar. Ya, terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih yang sudah berdonasi di konpeti ini. Nama saya Kukuh Syafaat. Ini karena kelasnya bicara kilap. Saya akan bicara kilap tentang di balik layar pengembangan genom 336. Sore ini saya akan membahas sedikit saja. Jadi pengantar apa itu genom, kemudian tentang genom 336 itu sendiri, cara berkontribusi yang mudah bagaimana, dan juga nanti ada pariwara. Pariwara ini yang menarik. Kita mulai dari pengantar. Buat yang belum tahu apa sih genom itu? Genom itu salah satu desktop di Linux, desktop environment. Selain itu juga ada aplikasi di Linux. Jadi genom itu tidak hanya membangun desktop, tapi juga membangun aplikasi yang berjalan di atas lingkungan desktopnya. Contohnya ada Genome Box. Genome Box itu virtualisasi, jadi seperti KVM, tapi dia ada front end-nya. Kemudian ada Genome Builder. Genome Builder ini semacam IDE, tapi dia juga bisa untuk build package. Utamanya package yang akan berjalan di Linux seperti Flatpak. Contoh aplikasi lainnya juga ada beberapa di repository Genome. Dan juga Genome itu juga sebuah organisasi non-profit atau yayasan. Bisa dilihat di genome.org.foundation. Jadi foundation ini adalah badan hukum yang menaungi kegiatan pengembangan Genome itu sendiri. Lalu kita masuk ke Genome 336. Genome 336 sendiri ini versi terbaru dari Genome, rilis 11 Maret 2020 yang kemarin. Ada 24.434 perubahan dan kontributornya yang turut menyumbangkan kode ataupun kontribusi, komit, ada 780 kontributor dari seluruh dunia. Genome 336 ini akan tersedia di berbagai distribusi Linux. Ada yang rolling release dan yang versi apa ini kalau bilang ya, versi stable mungkin ya. Jadi kayak OpenSUSE Tumbleweed ini Genome 336-nya sudah masuk di OpenSUSE Tumbleweed, tapi masih di repo Genome Factory. Jadi bukan di repo OpenSUSE Tumbleweed-nya. Kalau OpenSUSE Tumbleweed-nya sekarang tuh masih di 3.34.5. Jadi masih belum di Genome 336. Kemudian Arch Linux. Arch Linux ini termasuk yang paling awal mengadaptasi Genome 336. Jadi kalau teman-teman ada yang pakai Arch Linux dan pakai Genome, ya berarti sudah bisa merasakan experience di Genome 336. Kemudian Fedora 32 ini belum rilis. Fedora 32 ini nanti juga akan menggunakan Genome 336. Bisa coba versi betanya juga. Dan yang paling hot mungkin Ubuntu ya. Siapa yang nggak kenal Ubuntu? Ubuntu 20.04 nih kebetulan LTS akan terbit dalam waktu dekat. Ini akan juga menggunakan Genome 336. Selain itu mungkin distribusi lainnya akan mengikuti ya. Saya kurang tahu distribusi yang sedang hot sekarang apa. Tapi biasanya kalau afternya pakai Genome sudah di 336 biasanya derivatifnya atau turunannya akan mengikuti. Itu seputar Genome 336. Nah, yang menarik adalah Genome 336 ini mempunyai nama kode atau code name itu adalah Gersik. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini ada beberapa nama kota ya. Nah, ini ada beberapa nama kota di Asia. Ada Gersik, Taipei, Chongqing, kemudian Delhi. Nah, jadi kenapa nama kodenya ini diambil dari nama kota? Genome ini punya suatu
ketetapan. Jadi Genome tuh punya acara konferensi yang setahun tuh diadakan, ada yang di Asia namanya Genome Asia Summit, ada yang di Eropa namanya GUADEC. Dan biasanya untuk rilisan nama kode ini diambil dari kota tempat terselenggaranya acara tersebut. Jadi misalnya ya Genome Asia tahun 2019 kemarin ada di Gresik, nah itu nama kodenya diambil dari kota Gresik. Nah jadi untuk tahun berikutnya kalau ada teman-teman di Indonesia yang di kota lainnya pengen nama kotanya masuk di sebagai nama kode di Genome, nah silakan mengajukan diri sebagai tuan rumah Genome Asia Summit. Sebenarnya Indonesia ini dulu pernah 2 kali mengadakan Genome Asia Summit, tapi ini karena kalau kita lihat ini penamaan kode itu baru ada di Genome 318. Jadi kita nggak dapat yang penyelenggaraan Genome Asia Summit yang pertama. Genome Asia Summit pertama tuh di tahun 2015 di Depok. Nah, jadi itu sebelum 318. Jadi kita belum dapat nama itu untuk di departemennya. Itu sekilas informasi aja. Fitur terbaru di Genome. Jadi yang paling mencolok mungkin di Genome Cell ya. Ini saya coba bandingkan beberapa screenshot di Genome 334 dan 336. Jadi kalau di Genome 334 ini di tengah tuh ada kalender. Kalau diklik akan muncul kalender seperti itu. Nah kalau kita bandingkan dengan yang Genome 336 seperti ini, nah itu ada jangan ganggu, do not disturb, itu fitur baru. Kemudian juga kalau kita bandingkan fontanya akan ada sedikit perubahan. Ya, yang ini sedikit lebih tipis, di Genome 336 ini tabnya sedikit lebih besar, fontanya juga sedikit lebih tebal. Kemudian kita pindah ke yang menu di sebelah kanan. Nah kalau di Genome Cell 334 nih seperti ini tampilannya. Kalau di Genome Cell 336, nah ada sedikit perbedaan ya. Jadi kalau di sini mungkin lebih ringkas, di sini lebih yang tadi ya di Genome 334 nih sebagai icon. Di situ ada icon setting, icon lock, icon matikan. Nah, di sini dimasukkan sebagai menu, tidak tampil sebagai icon. Jadi di situ ada pengaturan kunci dan juga tombol matikan. Fitur lainnya, nah ini sel menunya kalau kita lihat di Genome 334 seperti ini. Mungkin yang di Genome 336 tidak jauh banyak berbeda, mungkin yang baru hanya beberapa icon. Iconnya seperti icon kalender ini terlihat baru. Jadi tidak terlalu banyak perubahan di sini. Dan juga submenunya. Jadi kalau di Genome Cell 334 nih itu menu utilitas itu kan terdiri dari berbagai menu. Nah, di situ kalau kita mau rename ini mesti klik dulu baru ubah nama. Nah, kalau kita lihat di sini di Genome Cell 336 tuh ngubah namanya bisa langsung di dalam menunya. Jadi submenu utilitas ini di dalamnya ada menu yang terdiri dari beberapa aplikasi. Nah, kita bisa rename di dalamnya. Kemudian fitur terbaru lainnya extension atau extension. Nah, ini sebelumnya fitur extension ini kita kalau mau ngatur ada di Genome Tweak. Kalau yang di Genome 336 ini sudah ada aplikasi sendiri yang akan mengatur ekstensi. Dan biasanya ketika baru naik versi ya, kita misalnya upgrade dari 334 ke 336, biasanya ada ekstensi yang nggak jalan. Nah, itu wajar. Karena dari pengembang ekstensinya juga perlu penyesuaian. Dan biasanya nanti kalau sudah masuk ke 3361 itu sudah mulai stabil untuk ekstensinya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ada fitur yang namanya jangan ganggu, do not disturb. Nah, di sini ada toggle switch. Jadi kalau ini kita aktifkan nanti di sini semua notifikasi yang ada di sini itu tidak muncul di desktop. Jadi kayak menjeda notifikasi yang tampil seperti itu. Lalu yang baru ini juga layar kunci ya atau lock screen-nya. Nah, kalau di Genome 336 nih lebih cantik. Kalau yang sebelumnya di Genome sebelumnya tuh lock screen-nya jamnya mungkin fontanya lebih tebal, di sini lebih tipis. Kemudian juga
gambar latarnya di sini transparan. Dan juga tampilan ketika kita mengetik kata sandinya. Jadi di sini yang baru adalah improvement di lock screen-nya, wallpaper-nya atau gambar latarnya dibuat transparan. Juga pengaturan. Nah, kalau diperhatikan di Genome versi sebelumnya pengaturannya mungkin tidak seperti ini. Nah, di sini di dalam menu di sebelah kiri itu. Ini kebetulan saya ambil screenshot-nya di OpenStreetMap Tumbleweed. Nah, ini kebetulan sudah 3361 ya di Tumbleweed yang di Repo Factory. Ini juga perubahan di genome yang baru, dialog cell. Jadi kalau kita menjalankan aplikasi yang membutuhkan kata sandi root, nah itu dialog cell-nya yang baru seperti ini. Jadi teksnya lebih, fontanya lebih tebal, kemudian ada fotonya. Di sini fotonya ini maksudnya ini adalah foto user atau pengguna yang sedang login. Fitur lainnya masih banyak, tapi kebanyakan yang minor-minor itu bisa dilihat di catatan rilisnya di help.genome.org. Situ ada catatan rilis tentang Genome 336. Untuk Genome juga ada lubung atau repositorinya, mereka pakai GitLab di gitlab.genome.org. Kemudian juga ada CI/CD, jadi mereka sudah menerapkan CI/CD untuk repo aplikasi. Nanti keluarannya adalah filenya Flatpak seperti ini. Begitu juga untuk ISO. Nah, mereka punya satu repo Genome Build Meta. Nah, di sini CI/CD-nya akan menghasilkan sebuah file ISO atau kalau nggak salah image ya. Jadi filenya keluarannya bentuknya image. Jadi artefaknya bentuknya image. Kalau nggak salah image-nya bisa dijalankan di Genome Box. Lalu yang kedua, bagaimana cara berkontribusi ke Genome? Ada banyak, ada kode. Jadi misalnya kita akan coding, nulis dokumentasi, engagement, translasi, desain, QA, sysadmin, dan masih banyak lagi. Saya jelaskan yang saya beri warna biru saja ya. Ada 2 macam, yaitu kode. Nah, kode ini untuk yang suka coding. Caranya sangat mudah, jadi di repo-nya GitLab-nya Genome itu silakan pilih project yang akan kita mulai kontribusinya. Bisa pilih, kemudian clone repo-nya, kemudian coba build di lokal, kemudian pilih dari daftar tiket tuh, pilih mana yang bisa diselesaikan, kemudian submit merge request. Dan kebanyakan di Genome ini aplikasinya bisa di-build di Genome Builder. Translasi, nah ini kebetulan salah satu tim yang aktif di Indonesia, walaupun timnya sedikit tapi capaiannya 100% untuk mentranslasikan UI atau antarmuka. Yang masih jadi PR adalah tentang mentranslasikan dokumentasi, itu masih banyak yang menjadi PR. Nah, silakan jika berminat bergabung di l10n.genome.org. Koordinatornya ini Pak Andika Triwidada yang hobi menerjemahkan di mana-mana. Lebih lanjut bisa lihat di genome.org/get-involved. Nah, ini Parewara ada iklan. Jadi Genome punya challenge, community engagement challenge. Jadi kita akan buat aplikasi, syaratnya adalah fun, educational, engage, kreatif, dan unik. Kemudian ada 3 fase. Ada fase IDE, ada fase proof of concept POC, ada fase sample of product. Fase pertama sudah diluncurkan tanggal 7 kemarin. Ini berarti kita sudah melalui 3 fase ini. Fase pertama deadline-nya 1 Juli, jadi silakan ikuti. Hadiahnya lebih dari 20.000 USD. Lebih lanjut bisa dilihat di ini genome.org/challenge. Jadi siapa tahu menang, kemudian uangnya akan barangkali mau didonasikan, silakan. Kira-kira seperti itu
bicara kilat dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan kirim surel ke surel saya gugosyafaat@gmail.org. Saya kira begitu saja. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih teman-teman yang sudah berdonasi. Semoga badai ini cepat berlalu. Tetap sehat semua. Ya, terima kasih. Selamat sore.